Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumi Sari Andriani dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah hukum tata negara, definisi hukum tata negara, dan hubungan hukum tata negara dengan ilmu lainnya. Di sini saya berpedoman dari slide yang diberikan oleh Pak Haji Sofwan. Jadi pertama-tama saya akan menyampaikan tentang istilah hukum tata negara itu sendiri. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan negara tersebut. Di beberapa negara di dunia, hukum tata negara dikenal dengan beberapa istilah seperti di Belanda, Staatsrecht, hukum tata negara. Begitu juga di Prancis, droit constitutionnel, hukum tata negara. Kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi dari hukum tata negara. Ada beberapa ahli yang menjabarkan tentang definisi hukum tata negara. Di antaranya Luqman. Luqman berpendapat bahwa hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai kepribadian hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan hukum dari suatu negara. Yang artinya, hukum tata negara itu merupakan hukum yang mengkaji terkait jabatan dalam struktur ketatanegaraan, siapa yang mengadakan, bagaimana tugasnya, hubungan dengan kekuasaan lain itu seperti apa saja batas-batas. Selanjutnya, Van Vollenhoven. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum tingkat atas sampai bawah. Yang selanjutnya menentukan wilayah tingkat rakyatnya, menentukan badan-badan yang berfungsi dan fungsinya dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut. Pendekatan dalam hukum tata negara. 1. Pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis adalah pendekatan berdasarkan pandangan hidup bangsa, misalnya berdasarkan falsafah bangsa Indonesia dan Pancasila. Kedua, pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berdasarkan asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dari sudut kemasyarakatan, khususnya politis. Ketentuan yang berlaku merupakan suatu keputusan politik. Keempat, pendekatan historis, yaitu pendekatan dari sudut pandang sejarah, yaitu lahirnya peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari proses sejarah. Selanjutnya, hukum tata negara menurut Kusnadi dan Harmaili Ibrahim. Hukum tata negara adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak-hak esensinya. Wade dan Philip berpendapat bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara, struktur organisasi negara, kedudukan tugas dan fungsi, serta hubungan antar organ-organ tersebut. Objek hukum tata negara. Objek hukum tata negara adalah negara sebagai suatu lembaga. Yang dimaksud adalah negara dalam keadaan bergerak dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, kedudukan atau status hukum tata negara. Hukum tata negara termasuk dalam kategori hukum publik karena mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Yang ketiga adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu hukum lainnya. Yang pertama, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Hukum tata negara dengan ilmu negara mengkaji objek yang negara sebagai suatu institusi. Perbedaan hukum tata negara dengan ilmu negara. Hukum tata negara mengkaji dari aspek praktis, yaitu mengkaji tentang pelaksanaan, fungsi, tujuan, dan wewenang negara. Sedangkan ilmu negara hanya mengkaji negara dari aspek teoritis, yaitu mengkaji teori-teori tentang negara. Hukum tata negara mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau dinamis dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, sedangkan ilmu negara mengkaji dalam keadaan statis atau diam. Hukum tata negara mengkaji yang terikat pada tempat, ruang, dan waktu, sedangkan ilmu negara tidak terbatas ruang dan waktu. Perbedaan hukum negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mengkaji negara dari aspek yuridis, hukum sedangkan ilmu politik mengkaji negara dari aspek sosial politik. Sekian penjelasan tentang hukum tata negara.
terima kasih banyak untuk Pak Haji Sofwan dan Ibu Rizka Amalia. Dan sampai jumpa.